Sejauh ini, perhatian utama dalam pertemuan kita adalah pada aspek-aspek lingkungan yang lebih luas di mana bisnis internasional bersaing. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lingkungan ini telah mencakup berbagai institusi politik, ekonomi, dan budaya yang terdapat di berbagai negara. Kerangka kerja perdagangan dan investasi internasional dan sistem moneter internasional. Pada sesi ini, fokus kita akan bergeser dari lingkungan ke perusahaan itu sendiri dan khususnya ketindakan yang dapat dilakukan oleh para manajer untuk bersaing secara lebih efektif sebagai bisnis internasional. Sesi kali ini membahas bagaimana perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas mereka dengan memperluas operasi mereka di pasar luar negeri. Kita akan membahas berbagai strategi yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan ketika bersaing secara internasional, kemudian mempertimbangkan pro dan kontra dari strategi-strategi ini, dan mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan strategi perusahaan. Kita juga akan melihat mengapa perusahaan seringkali menjalin aliansi strategis dengan para pesaing global mereka, dan terakhir kita akan membahas manfaat, biaya, dan resiko aliansi strategis. Sebelum kita membahas strategi yang dapat dilakukan oleh para manajer di perusahaan multinasional, kita perlu meninjau beberapa prinsip dasar strategi. Strategi perusahaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagi sebagian besar perusahaan, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemilik dan pemegang sahamnya, dengan batasan yang sangat penting bahwa kegiatan ini dilakukan dengan cara yang legal, etis, dan bertanggung jawab secara sosial. Kita membahas ini di beberapa pertemuan yang lalu. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham, para manajer harus mengejar strategi yang meningkatkan profitabilitas perusahaan dan tingkat pertumbuhan laba dari waktu ke waktu. Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai cara, tetapi untuk konsistensi, kita mendefinisikannya sebagai tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan atas modal yang diinvestasikan atau ROIC atau Return on Invested Capital yang dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan total modal yang diinvestasikan. Pertumbuhan laba atau profit growth diukur dengan persentase kenaikan laba bersih dari waktu ke waktu. Secara umum, profitabilitas yang lebih tinggi dan tingkat pertumbuhan laba yang lebih tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan, dan dengan demikian keuntungan yang diperoleh oleh pemiliknya, para pemegang saham. Cara untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan adalah dengan menciptakan lebih banyak nilai. Jumlah nilai yang diciptakan perusahaan diukur dari selisih antara biaya produksi dan nilai yang dirasakan konsumen pada produknya. Secara umum, semakin banyak nilai yang diberikan pelanggan pada produk perusahaan, semakin tinggi harga yang dapat dibebankan perusahaan untuk produk tersebut. Namun, harga yang ditentukan perusahaan untuk suatu barang atau jasa biasanya lebih rendah daripada nilai yang diberikan pelanggan pada barang atau jasa tersebut. Hal ini karena pelanggan menangkap sebagian dari nilai tersebut dalam bentuk apa yang disebut oleh para ekonom sebagai surplus konsumen. Cara lain untuk memikirkan surplus konsumen adalah sebagai nilai untuk uang, yang artinya semakin besar surplus konsumen, semakin besar pula nilai uang yang diperoleh konsumen. Pelanggan dapat melakukan hal ini karena perusahaan bersaing dengan perusahaan lain untuk bisnis pelanggan, sehingga perusahaan harus menetapkan harga yang lebih rendah daripada yang dapat dilakukan jika menjadi pemasok monopoli. Selain itu, biasanya tidak mungkin untuk mensegmentasikan pasar sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat membebankan harga kepada setiap pelanggan yang mencerminkan penilaian individu tersebut terhadap nilai suatu produk yang oleh para ekonom disebut sebagai harga pemesanan pelanggan. Karena alasan ini, harga yang dibebankan cenderung lebih rendah daripada nilai yang diberikan oleh banyak pelanggan terhadap produk tersebut. Mari kita lihat gambar ini. Nilai suatu produk bagi konsumen rata-rata adalah V, sedangkan harga rata-rata yang dapat dibebankan perusahaan kepada konsumen untuk produk tersebut dengan adanya tekanan pesaing dan kemampuannya untuk melakukan segmentasi pasar adalah P, dan biaya produksi unit rata-rata adalah C. C terdiri atas semua biaya yang relevan termasuk biaya modal perusahaan. Keuntungan perusahaan per unit yang terjual sama dengan P dikurang C, sedangkan surplus konsumen per unit sama dengan V kurang P. Perusahaan memaksimalkan keuntungan selama P lebih besar daripada C, dan keuntungannya akan lebih besar jika C lebih rendah dibandingkan dengan P. Perbedaan antara V dan P sebagian ditentukan oleh intensitas tekanan persaingan di pasar, yang artinya semakin rendah intensitas tekanan persaingan, semakin tinggi harga yang dibebankan relatif terhadap V. Secara umum, semakin tinggi laba perusahaan per unit yang terjual, semakin besar profitabilitasnya dengan asumsi hal-hal lain dianggap sama.
Porter mencatat pentingnya bagi sebuah perusahaan untuk secara eksplisit memilih penekanan strategi yang berkaitan dengan penciptaan nilai atau diferensiasi, serta mengkonfigurasi operasi internalnya untuk mendukung penekanan strategi tersebut. Prinsip utama dari paradigma strategi dasar adalah bahwa untuk memaksimalkan profitabilitasnya, sebuah perusahaan harus melakukan tiga hal. Memilih posisi pada batas efisiensi yang layak, dalam arti bahwa ada cukup permintaan untuk mendukung pilihan tersebut, mengkonfigurasi operasi internalnya seperti manufaktur, pemasaran logistik, sistem informasi, sumber daya manusia, dan seterusnya, sehingga mereka mendukung posisi tersebut, dan memastikan bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi yang tepat untuk menjalankan strateginya. Strategi operasi dan organisasi perusahaan harus konsisten satu sama lain jika ingin mencapai keunggulan kompetitif dan mendapatkan profitabilitas yang unggul. Yang dimaksud dengan operasi adalah berbagai aktivitas penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan. Tekanan untuk tanggap lokal menyiratkan bahwa tidak mungkin bagi perusahaan untuk menyadari manfaat penuh dari skala ekonomi, efek pembelajaran, dan ekonomi lokasi. Tidak mungkin melayani pasar global dari satu lokasi berbiaya rendah, memproduksi produk berstandar global, dan memasarkannya ke seluruh dunia untuk mencapai pengurangan biaya yang terkait dengan efek pengalaman. Kebutuhan untuk menyesuaikan penawaran produk dengan kondisi lokal, baik nasional maupun regional, dapat menjadi penghambat bagi penerapan strategi tersebut. Meskipun penyesuaian membawa manfaat, hal ini juga membatasi kemampuan perusahaan untuk mewujudkan ekonomi skala dan ekonomi lokasi yang signifikan. Selain itu, tekanan untuk tanggap lokal menyiratkan bahwa tidak mungkin untuk meningkatkan keterampilan dan produk yang terkait dengan kompetensi inti perusahaan secara besar-besaran dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lain. Konsesi seringkali harus dibuat untuk kondisi lokal. Bagaimana perbedaan dalam kekuatan tekanan untuk pengurangan biaya versus tekanan untuk daya tanggap lokal mempengaruhi pilihan strategi perusahaan? Perusahaan biasanya memilih di antara 4 posisi strategis utama ketika bersaing secara internasional. Hal ini dapat dicirikan sebagai strategi standarisasi global, strategi lokalisasi, strategi transnasional, dan strategi internasional. Perusahaan yang mengejar strategi standarisasi global berfokus pada peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan laba dengan meraup pengurangan biaya yang berasal dari skala ekonomi, efek pembelajaran, dan ekonomi lokasi. Artinya, tujuan strategis mereka adalah mengejar strategi berbiaya rendah dalam skala global. Kegiatan produksi, pemasaran, dan R&D perusahaan yang mengejar strategi standarisasi global terkonsentrasi di beberapa lokasi yang menguntungkan. Perusahaan yang mengejar strategi standarisasi global mencoba untuk tidak menyesuaikan penawaran produk dan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal karena penyesuaian melibatkan proses produksi yang lebih pendek dan duplikasi fungsi yang cenderung meningkatkan biaya. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk memasarkan produk yang terstandarisasi di seluruh dunia sehingga mereka dapat memperoleh manfaat maksimal dari skala ekonomi dan efek pembelajaran. Mereka juga cenderung menggunakan keunggulan biaya mereka untuk mendukung penetapan harga yang agresif di pasar dunia. Strategi ini paling masuk akal ketika ada tekanan kuat untuk pengurangan biaya dan tuntutan untuk responsif lokal minimal. Strategi pelokalan berfokus pada peningkatan profitabilitas dengan menyesuaikan barang atau jasa perusahaan sehingga sesuai dengan selera dan preferensi di pasar nasional atau regional yang berbeda. Pelokalan paling tepat dilakukan jika terdapat perbedaan substansial di seluruh negara atau wilayah sehubungan dengan selera dan preferensi konsumen dan di mana tekanan biaya tidak terlalu besar. Dengan menyesuaikan penawaran produk dengan permintaan lokal, perusahaan meningkatkan nilai produk tersebut di pasar lokal. Pada sisi negatifnya, karena melibatkan beberapa duplikasi fungsi dan proses produksi yang lebih kecil, penyesuaian membatasi kemampuan perusahaan untuk menangkap pengurangan biaya yang terkait dengan produksi massal, produk terstandarisasi untuk konsumsi global. Namun strategi ini mungkin masuk akal jika nilai tambah yang terkait dengan kostumisasi lokal mendukung penetapan harga yang lebih tinggi yang memungkinkan perusahaan untuk menutup biaya yang lebih tinggi atau jika hal itu mengarah pada permintaan lokal yang jauh lebih besar yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya melalui pencapaian skala ekonomi di pasar lokal. Kita berpendapat bahwa strategi standarisasi global paling masuk akal ketika tekanan biaya sangat tinggi dan permintaan untuk daya tanggap lokal terbatas. Sebaliknya, strategi pelokalan paling masuk akal ketika permintaan untuk daya tanggap lokal sangat tinggi tetapi tekanan biaya sedang atau rendah. Namun apa yang terjadi jika perusahaan secara bersamaan menghadapi tekanan biaya yang kuat dan tekanan yang kuat untuk ketangkapan lokal?
Bagaimana para manajer dapat menyeimbangkan tuntutan yang saling bersaing dan tidak konsisten yang ditimbulkan oleh tekanan-tekanan yang berbeda tersebut pada perusahaan? Menurut beberapa peneliti, jawabannya adalah dengan menerapkan apa yang disebut sebagai strategi transnasional. Perusahaan yang menerapkan strategi transnasional mencoba untuk secara bersamaan mencapai biaya rendah melalui ekonomi lokasi, skala ekonomi, dan efek pembelajaran. Mendiferensiasikan penawaran produk mereka di seluruh pasar geografis untuk memperhitungkan perbedaan lokal dan mendorong aliran keterampilan multi arah di antara anak perusahaan yang berbeda dalam jaringan operasi global perusahaan. Meskipun terdengar menarik secara teori, strategi ini tidak mudah untuk dilakukan karena strategi ini memberikan tuntutan yang saling bertentangan pada perusahaan. Membedakan produk untuk menanggapi permintaan lokal di pasar geografis yang berbeda akan meningkatkan biaya yang bertentangan dengan tujuan untuk mengurangi biaya. Contoh perusahaan yang menerapkan strategi ini adalah perusahaan alat berat, Caterpillar. Kebutuhan untuk bersaing dengan kompetitor berbiaya rendah seperti Komatsu dari Jepang memaksa Caterpillar untuk mencari penghematan biaya yang lebih besar. Namun variasi praktek konstruksi dan peraturan pemerintah di berbagai negara dan wilayah berarti bahwa Caterpillar juga harus tanggap terhadap tuntutan lokal. Oleh karena itu, Caterpillar menghadapi tekanan yang signifikan untuk mengurangi biaya dan untuk tanggap terhadap permintaan lokal. Terkadang dimungkinkan untuk mengidentifikasi perusahaan multinasional yang berada dalam posisi yang beruntung karena dihadapkan pada tekanan biaya rendah dan tekanan yang rendah untuk daya tanggap lokal. Banyak dari perusahaan-perusahaan ini telah menerapkan strategi internasional, mengambil produk yang pertama kali diproduksi untuk pasar domestik mereka dan menjualnya secara internasional dengan hanya sedikit penyesuaian lokal. Ciri khas dari banyak perusahaan tersebut adalah mereka menjual produk yang melayani kebutuhan universal, tetapi mereka tidak menghadapi pesaing yang signifikan. Dengan demikian, tidak seperti perusahaan yang mengejar strategi standarisasi global, mereka tidak dihadapkan pada tekanan untuk mengurangi struktur biaya. Contoh perusahaan yang dapat menerapkan strategi internasional adalah Xerox. Perusahaan ini menemukan dirinya dalam posisi ini di tahun 1960-an, setelah penemuan dan komersialisasi mesin fotokopi. Teknologi yang mendasari mesin fotokopi dilindungi oleh paten yang kuat, sehingga selama beberapa tahun, Xerox tidak menghadapi pesaing karena ia berada di pasar monopoli. Produk ini melayani kebutuhan universal dan sangat dihargai di sebagian besar negara maju. Dengan demikian, Xerox dapat menjual produk dasar yang sama di seluruh dunia dengan harga yang relatif tinggi untuk produk tersebut. Karena Xerox tidak menghadapi pesaing langsung, Xerox tidak harus berurusan dengan tekanan yang kuat untuk meminimalkan struktur biayanya.